Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Tabea Manado. Apa kabar warga Kota Manado? Berjumpa lagi bersama program Tabea Manado bersama saya Felix Pelenewan. Dan program ini berafiliasi atau kerjasama dari staf khusus Wali Kota, kemudian Aliansi Pers Manado dan Dinas Kominfo Pemerintah Kota Manado. Yang pasti kita akan berbicara terkait dengan sejumlah program dari pemerintah Kota Manado untuk masyarakat Kota Manado. Dan episode ke-10 kali ini Tabea Manado kita akan berbicara terkait tentang manajemen perkotaan. Topiknya adalah Manado Terang. Jadi Torang Pe Manado Terang. Nah, seperti apa pembahasannya? Kita tahu bersama, masyarakat Kota Manado juga tahu bersama bahwa dalam proses untuk manajemen menata kota atau kita sebut dengan urban management, manajemen perkotaan, kita perlu pengelolaan wilayah perkotaan yang kompleks di dalamnya. Ada banyak hal yang dibangun oleh pemerintah bersinergi juga dengan dukungan masyarakat, dan tentu saja salah satunya adalah bagaimana kita menata supaya Kota Manado ini bisa menjadi lebih terang. Artinya fasilitas penerangan jalan umum, nah seperti itu kita juga bisa nikmati, yang mungkin masyarakat di Kota Manado saat ini sudah menikmati atau punya pengalaman yang lalu belum sempat menikmati. Nah, kali ini kita akan berbicara dengan dua narasumber. Kita akan bahas seperti itu, apa saja yang terjadi terkait Manado Terang, dan kemudian latar belakangnya, kemudian dampaknya buat pembangunan dan terutama buat masyarakat di Kota Manado. Baik, kita berkenalan dengan narasumber. Di sebelah kanan saya yang paling tengah ada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Manado, Pak Peter Eman. Selamat pagi, Pak Peter. Selamat pagi, Bung Felix. Selamat datang di Tabea Manado. Selamat. Saya lihat ini baru habis olahraga ya. Siap, baru selesai. Hari Jumat. Tadi ada jalan sehat pemerintah kota ya, jadi terlibat juga, Pak. Dalam rangka mencanangkan HUT kemerdekaan RI ke 77. Ya baik, 17 Agustus nanti ya. Baik, selamat datang di Tabea Manado. Kita akan berbicara panjang, dan yang kedua adalah rekan saya ini, ada Ibu Astrid Kumentas, staf khusus Wali Kota bidang pengkajian pengawasan pembangunan daerah. Merah-merah ini Bu Astrid, apa kabar? Selamat datang di Tabea Manado. Terima kasih, luar biasa semangat ini sekali hari ini. Khas sekali ya Ibu Astrid ini ya. Baik, dan selain kami di sini, Bapak Ibu Saudara, hadir juga di audiens belakang ada teman-teman dari Aliansi Pers Manado, kemudian juga ada dari sejumlah staf khusus Wali Kota, dan ada juga teman-teman yang lain dari pemerintah kota, dan ada masyarakat juga. Nah, sekarang kita langsung ini, agak sedikit santai ya Pak Kadis, jadi jangan terlalu tegang ya Bu Astrid. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang Manado Terang, itu bagian program, bagian tugas dari Dinas Perkim Manado ya Pak Kadis ya. Nah, saya mau bertanya dulu ini, kenapa begitu banyak lampu jalan, karena kita fokus kepada itu ya, atau penerangan umum yang tidak menyala atau tidak berfungsi? Oke, terima kasih. Saya langsung saja. Jadi masyarakat tahu sendiri, di daerah-daerah di Kota Manado terus terang. Jadi semenjak dari tahun 2015, pengelolaan lampu jalan di Kota Manado itu sudah tidak terkontrol lagi. 2015 sudah tidak termanage dengan baik maksudnya? Ya. Jadi itu mengakibatkan data dan pengorganisasian untuk lampu jalan di Kota Manado itu tidak teratur. Okay. Nah, itu menjadi salah satu concern dari Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota. Bagaimana kita untuk memperbaiki hal-hal tersebut sehingga membuat masyarakat kota bisa nyaman. Karena kalau keadaan kita terang, teratur, itu kan lebih nyaman bagi masyarakat Kota Manado. Itulah yang memang
program dari Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota yang menjadi tugas kami di Dinas Perkim Kota Manado. Demikian mungkin secara singkat, Bu. Baik, Pak Kadis, kalau di data kami ini ada 12.380 penerangan jalan umum di Kota Manado, betul ya? Betul. Kemudian 7.000 hampir setengah itu tidak menyala, ya kan? Kemudian ada 7 ribuan yang menyala. Nah, apa betul seperti itu? Iya, benar. Jadi sedikit tambahan, pada saat awal Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota memulai melaksanakan tugas, kondisi lampu itu di Kota Manado itu tercatat 17.000 sekian. Nah, setelah diadakan sinergitas juga, kami berkoordinasi dengan PLN dan melibatkan ketua-ketua lingkungan, maka kami mengadakan pendataan untuk mendapatkan data yang valid. Berapa banyak sebenarnya titik PJU yang ada di Kota Manado. Setelah itu dilaksanakan, maka didapatlah angka PJU di Kota Manado adalah 15.580. 15.580 titik. titik ya? Ya, Oke. itu sudah sinkron sinergi dengan PLN. Baik. PLN Kota Manado, PLN wilayah di Sulawesi Utara. Itu berdasarkan itu kami juga berkoordinasi dengan PLN. Ya. Telah sepakat PLN menghilangkan, mengurangi 3.200 titik PJU yang kondisinya memang betul-betul rusak. Jadi itu harus dihilangkan Ya, karena rusak. Berarti tidak menyala atau tidak berfungsi selama bertahun-tahun. Iya. Oh, 3.200. Jadi 3.200 itu dihilangkan, sisa PJU itu ada 12.380 tadi. Oh iya, baik. Dengan kondisinya yang menyala itu hanya 7 ribuan. 7 ribuan ya? 7 ribuan, jadi ada selisih kurang lebih 5.000 lampu yang tidak menyala. Baik. Nah, sesuai ketentuan bahwa walaupun itu tidak menyala, tapi kalau itu aksesoris lampu itu masih terpasang, ya, maka itu tetap dibayar, ditagihkan ke pemerintah Kota Manado. Tetap terhitung. Tetap terhitung. Listriknya Ya. atau seperti itu ya? Bisa dibayangkan warga 5 masyarakat ribuan Kota ya? Manado yang selama dari 2015 pemerintah Kota Manado membayar itu tagihan sebanyak 15 ribuan titik PJU, menyala ataupun tidak menyala. Tapi mostly sebagian besar itu tidak menyala, bayangkan saja. Kalau dia keadaannya 15.000, berarti kalau menyala dia 7.000, ada sekitar 8.000 yang tidak 8 ribuan. Dan itu dibayar terus, ditanggungkan. Dibayar terus, ditanggungan ke pemerintah kota. Berarti kan ini APBD itu terserap untuk itu. Jadi sekali lagi Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota bagaimana melaksanakan, mau membuat masyarakat Kota Manado dia nyaman di tengah-tengah keadaan terus terang untuk APBD Kota Manado yang minim pada saat itu. Betul. Bagaimana menyiapkan program kita bisa memperbaiki hal-hal tersebut di tengah kita lagi menghemat. Nah, kita laksanakan itulah yang tadi ada 2 program utama yang dilaksanakan oleh Dinas Perkim Kota Manado, yaitu penggantian lampu merkuri yang menyala ke LED menyala. Merkuri yang menyala ke LED yang menyala. Satu. Kemudian program kedua, pencabutan sementara lampu merkuri yang mati. Karena selama ini walaupun mati itu tetap ditagih. Ya, ini pemerintah kota bagaimana orang cabut dulu sementara agar itu tidak ditagihkan ke tagihan pemerintah kota. Nantinya itu tetap akan dipasang kembali. Nanti melihat kondisi ketersediaan lampu dan kemampuan dari sumber daya manusia yang ada di teknisi-teknisi yang ada di Dinas Perkim sendiri. Baik, Pak Kadis, Bu Asti, coba kalau kita lihat gambar-gambar ini ya, coba. Ini ada beberapa gambar dari Dinas Perkim sendiri. Nah, dengan teman-teman ya, Kadis dan teman-teman, ini dipasang di seluruh Kota Manado ya. Ini proses pemasangan ini sampai sekarang masih ya, karena ada targetnya yang saya tahu adalah targetnya sampai 11.000 ya, seperti itu sampai akhir 2022 11.000. Nah ini seperti ini kayak ini ada di Tuminting, nah kemudian ada di daerah Malalayang. Nah
ini tiap hari ya Pak Kadis? Tiap hari dijalankan seperti ini? Tiap hari. Ada target tiap hari berapa lampu atau sesuai kondisi? Setiap tim itu kalau keluar dari kantor itu diberikan target. Jadi mereka diberikan target tiap tim itu 15 titik yang harus dikerjakan. 15 titik setiap hari? Tiap tim. Tiap tim? Ada berapa tim Pak Kadis? Tim yang ada sekarang kita ada 4 tim. 4 tim ya? Ya. Jadi 15 kali 4 ya, sekitar 60 ya? 60 titik. Itu sejak sejak awal bulan Februari, sorry. Ya. Mohon maaf ya. Bulan Februari. Sampai sekarang dia jalan, dia ada hambatan kalau dia hujan ataupun kita terkendala dengan alat skylift yang rusak. Oke, baik. Jadi kendalanya cuma hujan ya, satu, dan alat kendaraan skylift yang rusak. Kendaraan baik. Nah, tapi sampai sekarang masih berjalan. Nah, sesudah dipasang seperti ini, seperti di gambar ya, saudara-saudara bisa lihat di gambar ini ya. Ini kemudian menyalanya kapan? Dites dulu atau langsung menyala? Langsung dites itu. Dia menyala dulu, baru tim meninggalkan lokasi. Jadi didampingi oleh ketua-ketua lingkungan yang ada di tempat itu. Didampingi ketua lingkungan di kecamatan dan masing-masing tempat ya, seperti itu. Jadi pas pasang ya, masyarakat harus tahu nih, ketika dipasang, kemudian langsung dites oleh teknisi juga, kemudian langsung dikasih menyala. Kalau saat itu sudah sore dan ini kan. Dia kasih menyala, contoh untuk kita tes nyala dulu. Karena kita pakai sensor fotosel kan. Sensor fotosel ya. Jadi kalau dia gelap dia menyala sendiri. Oh, jadi kita nggak masalah kalau kita kerja siang. Oh, jadi kalau siang dia memang auto untuk mati ya. Iya. Baik. Jadi penghematan juga kalau siang ya, seperti itu. Wah, ini luar biasa. Ini sebuah breakthrough ya, jadi percepatan untuk kepentingan masyarakat juga, untuk pelayanan masyarakat. Baik, tahan dulu Pak Kadis, saya ke rekan saya Bu Astrid, staf khusus. Nah, kalau saya boleh tanya, staf khusus bidang pengkajian pengawasan pembangunan daerah, Bu Astrid, sebenarnya fungsi pengawasan pembangunan perkotaan itu apa sebenarnya, fungsi utamanya? Nah, bisa dijelaskan sedikit? Ya. Baik, betul, tentu sebagai staf khusus adalah memberikan kajian, masukan kepada wali kota dan wakil wali kota. Dalam hal ini pengawasan pembangunan adalah bagaimana kita memastikan bahwa salah satu misi dari pemerintahan Andre Anggo dan Richard Sualang adalah penataan infrastruktur, kemudian perluasan konektivitas, dan salah satu dari 15 program unggulan ini ada yang namanya melakukan revitalisasi PSU. Sudah termasuk di dalamnya jalan, drainase, dan penerangan umum. Revitalisasi PSU. Ya, termasuk di dalamnya adalah penerangan umum. Yang kemudian juga salah satu programnya Pak Kadis yang sementara berjalan ini adalah dengan dana 200 juta per lingkungan. Oh iya, baik. Saya pikir itu kita pernah sentil di beberapa. Sebelum kita masuk ke situ, perlu juga masyarakat ketahui bahwa tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadis bagaimana lampu-lampu yang mati ini setiap bulan masih ditagihkan. Bayangkan di tengah keterbatasan anggaran karena refocusing. Nah, bersyukurlah kita mempunyai pemimpin yang selalu berpikir out of the box. Jadi kita menyelami cara berpikirnya Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah pertama dengan melakukan pendataan kemudian yang tidak berfungsi ini untuk sementara tadi dijelaskan oleh Pak Kadis. Jadi sistemnya ya memang dimatikan dulu agar supaya tidak ada tagihan ke pemerintah kota. Bayangkan dari jumlah tagihan yang masuk dari 7 ribuan misalnya setiap bulannya itu, berapa banyak penghematan yang bisa kita lakukan yang bisa buat dibelikan kembali lampu-lampu yang baru ataupun aksesoris untuk penerangan yang baru. Karena bicara mengenai penerangan ini juga berhubungan dengan salah satu dengan misi utama tagline-nya pemerintahan Andre Anggo dan Richard Sualang, bagaimana kita mau mewujudkan Manado yang maju dan sejahtera. Keterkaitannya dengan penerangan umum ini adalah masyarakat tentu akan maju kalau kita bisa beraktivitas dengan aman dan nyaman. Kemudian juga salah satunya dari unsur estetika wilayah perkotaan tentunya kalau ada penerangan di malam hari. Bayangkan kalau misalnya tidak ada penerangan umum di malam hari, otomatis ada banyak sekali aktivitas termasuk roda perekonomian yang bisa berhenti. Let's say kalau misalnya mendadak mati lampu, tiba-tiba pasti akan berdampak banyak. Dan inilah salah satu aspek penting yang harus kita jaga bersama. Untuk itu mudah-mudahan dan kami juga mengharapkan tentunya setelah tadi upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kota Manado melalui Dinas Perki, melalui Pak Kadis dan jajaran yang setiap hari mentargetkan kurang lebih ada 60 titik yang harus menyala.
kemudian juga upaya-upaya penghematan yang dilakukan agar supaya memberikan keamanan dan kenyamanan untuk warga Kota Manado Rasa beraktivitas. nyaman itu ya, betul ya Bapak Ibu ya. Betul, beraktivitas di malam hari agar supaya nanti bisa berkorelasi juga nih, bisa berkurang juga tingkat-tingkat seperti kriminalitas yang ada di Kota Manado malam hari. Betul. Jadi ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai warga masyarakat Kota Manado untuk menjaga fasilitas-fasilitas umum betul. ini. Bu Astrid, saya ada satu kalimat seperti ini ya, bahwa sebenarnya fungsi pengawasan ya terkait juga Dinas Perkim ini itu juga ada korelasinya dengan pelaksanaan good governance. Setuju ya? Betul sekali. Nah mungkin bisa disentil sedikit. Artinya ini korelasinya sangat penting sekali. Ini terkait dengan pemantapan program dan jalannya pemerintahan yang baik ya, yang bagus ya untuk masyarakat, seperti itu. Ya, saya kira dengan apa yang dilakukan oleh Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota sekarang adalah dengan membuka komunikasi yang seluas-luasnya dengan seluruh jajaran dan juga masyarakat, dan selalu mau untuk mengetahui permasalahan. Itu adalah salah satu langkah yang amat sangat penting dan menjadi highlight juga bahwa baru kali ini ada pemimpin yang benar-benar mengetahui langsung, dan salah satu keuntungannya dengan sering terjun langsung ke lapangan adalah dengan mengetahui permasalahan, sehingga sebagai pemimpin mereka bisa menemukan solusi yang tepat sasaran di dalam hal ini. Saya pikir tepat sasaran ini kata kunci kita, karena kalau membangun apalagi manajemen perkotaan harus tepat sasaran. Betul. Di tengah-tengah kompleksnya Manado lagi berkembang, lagi membangun, saya pikir kalimat tepat sasaran ini sangat penting. Karena ini juga kita setuju bersama bahwa ini merupakan program dari Dinas Perkim, ini merupakan penjabaran dari visi misi daripada wali kota dan wakil wali kota. Bahkan dituangkan dalam satu poin khusus untuk di program unggulan. Program unggulan. Nah, saya pikir ini penting sekali. Nah, kalau saya kembali ke Kadis ya, Bu Astrid, apa kendala di lapangan kalau untuk terkait penerangan jalan ini, Kadis bisa kasih tahu ke kita? Kendala-kendala yang kami alami kalau di lapangan, kalau faktor manusianya, ada lokasi-lokasi yang ada oknum-oknum yang sudah merusak. Lampu ini, fasilitas ada ini. yang sengaja itu dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, satu itu. Kemudian ada juga dalam artian jaringannya, kabel itu dicuri. Dicuri ya, jaringan. Kalau tiangnya ada nggak dicuri? Tiang tetap ada. Oh, tetap ada. Kabelnya mungkin bisa saja kan ada. Tiangnya kan diambil, itu sudah keterlaluan ya Pak Kadis. Kabelnya dicuri. Kabel. Oh, oke. Jadi ada begitu yang kami dapati di lapangan. Kemudian ada kendala di lapangan. Kalau kita melaksanakan pencabutan sementara, memang ada warga masyarakat yang mungkin tidak mengizinkan, dalam artian kenapa harus dicabut? Ini sebentar tidak akan dipasang lagi. Ini yang kami harus juga mensosialisasikan kembali akan hal tersebut. Kemudian ada hal-hal yang terjadi, contohnya setelah kami cabut, itu ada pengeluhan dari warga bahwa lampu itu menyala, padahal itu terdaftar itu mati. Oh, jadi berarti itu sudah dipasang kembali oleh masyarakat atau? Masyarakat katanya itu menyala. Itu yang padahal yang data yang kami pegang itu mati. Mungkin ketidaksesuaian data yang masuk, ataupun ada yang mungkin setelah ditelusuri warga tersebut yang kebetulan tiang lampunya dipasang di depan rumah, dia tidak tinggal di situ. Jadi setelah dikonfirmasi ke ketua lingkungan bahwa betul itu sebenarnya mati, cuman sudah ribut dulu, jadi terpaksa dikiranya bahwa kami Dinas Perkim ini menyimpan atau mengambil lampu itu untuk digunakan. Nah, lampu-lampu yang telah kami cabut itu ada semua di gudang dan di pinggiran kantor itu kami simpan, dan itu pertanggungjawaban kami karena itu aset dari pemerintah Kota Manado. Pak Kadis, saya potong sebentar. Jadi ketika lampu ini di satu titik ini dicabut, berarti ada analisanya dong. Berarti di sini tidak cocok pakai ditaruh di sini, atau lebih nanti geser ke sana, atau gimana? Atau akan dipasang kembali di situ? Dia akan dipasang kembali. Jadi program tadi kami mencabut sementara khusus yang lampu merkuri. Lampu merkuri. Kenapa saya jelaskan juga di sini? Kenapa yang kami mau menjadi fokus itu lampu merkuri? Karena secara tagihan kalau kita abonemen, hitungannya kalau merkuri itu dikali 2.
Contohnya kalau lampu merkuri 450 watt itu digenapkan jadi 500 watt, kemudian tagihannya dikali 2, jadi sehitung 1000 watt. 1000, wah, iya. Jadi kalau bayangkan kita ganti dengan LED yang 90 watt, itu hitungannya kan cuma 100 watt. Ya. Beda 900 watt. Jauh sekali ya, jauh sekali perbandingannya. Nah, kalau kita cabut sementara, berarti kita menghemat 1000 watt per hari. Iya, itu dihitung per jam kali 12,5 jam itu per hari dikali 30 hari. Begitu. Jadi itu yang kami laksanakan, ada penghematan yang sudah terjadi dari mulai tagihan bulan Februari. Jadi masyarakat sebenarnya jangan khawatir ya Bu Astrid. Jangan khawatir, jangan takut, karena ketika nanti dicabut sebenarnya itu akan diganti, bukan tidak dipasang lagi, karena untuk diganti lampu LED lebih hemat. Kalau kita boleh tahu nih, berapa besar penghematan nilainya sampai bulan ini ya, sudah dari Februari? Kalau dari Februari, sebelumnya tagihan pemerintah kota untuk PJU di Kota Manado itu berkisar di 2,4 sampai 2,5. 2,5 miliar per bulan. Per bulan? Iya. Wow. Posisinya dia sampai bulan Mei, Juni itu sudah di 1,6. 1,6 miliar. Berarti kita penghematan sekitar 9 ya. 900 juta ya. Seperti itu ya. Kemudian dia akan naik kembali kan, karena ada beberapa titik yang sudah kita pasang-pasang kembali. Baik, iya. Tapi sesuai dengan hitungan kami, bahwa itu tidak juga akan pecah sampai di 2,4 atau 2,5. Karena kita juga akan mau pasang kembali titik-titik lampu, tapi sudah tidak seboros dengan yang lalu. Kemudian kami akan pasang juga merkuri, tapi di titik-titik tertentu, dan itu sudah sistemnya meterisasi. Meter ya? Jadi seberapa yang kami pakai itu yang kami bayar. Itu yang dibayar. Beda dengan kalau kita taksasi. Taksasi itu dikali 2. Ya, betul. Jadi kalau kita meterisasi 250 watt, 250 watt yang kita bayar. Mungkin demikian, Pak. Wah, ini memang berbeda jauh, dan masyarakat sendiri kita mendengar. Jadi penghematannya luar biasa, turun jauh ya, dari 2,5 itu bisa turun sampai 900 juta lebih, dan targetnya tidak akan sampai seperti itu. Ini sebuah gebrakan dan sebuah analisa yang saya pikir ya Bu Astrid, ini kita perlu perkuat. Nah, kira-kira dari Bu Astrid sendiri, apalagi yang perlu diperkuat terkait program dari Perkim ini selain penerangan jalan, atau mungkin termasuk penerangan jalan ini? Kira-kira menurut Bu Astrid? Ya, saya kira fokus utamanya adalah penerangan jalan, karena tentunya juga ada target-target kemudian, yaitu tadi keterkaitannya dengan memberikan rasa aman dan nyaman. Dan tentu dari Perkim telah melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin sebagai bagian dari pemerintah Kota Manado. Untuk itu, disinilah masyarakat kemudian juga harus mengambil upaya untuk menjaga, karena ini ada fasilitas umum, fasilitas kita bersama, seperti tadi disampaikan ternyata ada pencurian dan sebagainya. Itu tidak boleh lagi. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita juga masyarakat. Apalagi dari data yang ada, penghematan yang dilakukan itu tentunya adalah salah satu bagian dari bagaimana memanage uang rakyat ini untuk dikembalikan kepada rakyat dengan manfaat yang sebesar-besarnya. Karena sekali lagi prinsip Pak Wali Kota Andre Ango dan Wakil Wali Kota adalah Rp1 pun uang rakyat ini harus dikembalikan kepada untuk rakyat juga. Jadi ini adalah salah satu bentuknya, dan untuk itu tentu dibutuhkan kerjasama bagaimana kita menjaga fasilitas-fasilitas umum. Kalaupun ada yang rusak atau melihat misalnya ada yang melakukan tindakan-tindakan yang seperti tadi disampaikan, mungkin langsung boleh melaporkan kepada kaling-kaling yang ada untuk nanti diteruskan. Saya pikir koordinasi juga dengan kepala lingkungan. Betul sekali, untuk menjaga yang ada di wilayahnya minimal. Lurah juga ini saya pikir ya kan. Apa yang perlu diperkuat di mereka nih, Bu Astrid, terkait kepala lingkungan, lurah, termasuk camat ya, seperti itu kan? Karena mereka yang koordinasi dan komunikasi. Koordinasi dan komunikasi, dan tentunya dengan mindset bahwa sama-sama kita ini mau menata kota, karena orang semua orang Manado pasti akan tinggal selamanya di sini. Jadi kesempatan saat ini untuk kita perbaiki apa yang kurang agar supaya menjadikan aktivitas kita sehari-hari itu semakin aman dan nyaman, sehingga mewujudkan Manado yang maju dan sejahtera itu tidak hanya dari fisik, tidak hanya dari infrastruktur, tapi juga dari manusianya. Wah, saya ini pas, sehingga masyarakat bisa dengar ya. Ini luar biasa. Informasi dan juga edukasi buat masyarakat lewat program Tabea Manado. Nah,
kalau kita juga berbicara tentang penataan perkotaan yang bagian dari adalah Dinas Perkim, tadi sudah Manado terang, lampu jalan, penerangan jalan umum. Apa mungkin kita bisa sedikit berbicara terkait dengan pemukiman dan juga termasuk sedikit prasarana. Nah, ini coba pengalaman kemarin ya Bu Astrid, Pak Kadis, Pak Peter, kalau kita melihat ada curah hujan tinggi ya, kita mesti bicara ini sedikit ya. Ini masih masuk ranah ya, ruang lingkup ya Bu Astrid. Jadi kemarin itu ada curah hujan di beberapa kabupaten kota, bukan cuma Manado. Itu cukup tinggi dan hujan yang debit air yang masuk di Manado, sungai-sungai di Manado itu agak lumayan tinggi. Dan ada beberapa tempat yang ada genangan. Tapi orang ini orang Manado ya, kalau bahasa Manado selalu bilang kalau genangan air itu tongso bilang banjir. Banjir, padahal kalau bicara banjir kan itu kan bencana besar seperti itu. Tapi kalau genangan air seperti itu saya pikir jangan diistilah banjir. Tapi inilah pemahaman masyarakat. Mungkin saya minta pendapat dari Kadis dan dari Bu Astrid. Mungkin Bu Astrid dulu baru ke Kadis tentang konsep atau sebenarnya kalau bicara genangan seperti apa, kalau bicara juga banjir saya pikir seperti apa. Nah, silakan Bu Astrid. Baik, saya kira masyarakat juga perlu tahu bahwa ada yang namanya banjir dan ada yang namanya genangan. Kemudian dibagikan di dalam klasifikasi. Jadi kemarin memang sempat ramai di beberapa sosial media, kemudian juga di grup-grup WhatsApp yang mengirimkan beberapa video. Yang kemudian setelah petugas datang mengecek sampai di lokasi kurang dari 1 jam airnya tidak ada. Jadi sebenarnya masih masuk dalam kategori genangan sebenarnya, karena kalau banjir itu secara klasifikasi kan ada banjir rob, banjir bandang, kemudian juga banjir biasa, kemudian dari sisi skala ruangnya pasti dari ketinggian air. Kalau banjir itu minimal itu 40 cm ketinggian air. 40 cm 40 cm dan dia harus dengan radius 100 meter. Ya. Jadi dengan wilayah yang besar ya kalau dari sisi skala ruangnya dan kemudian ketinggian airnya. Kemudian yang paling utama membedakannya adalah dari seberapa cepat dia terserap. Seberapa cepat air ini diserap oleh tanah. Bisa dikategorikan banjir kalau dia ya di atas 24 jam. Ya, di atas, baik. Kalau saya pikir ini teknisnya, ini poinnya. Betul. Ya. Kalau di bawah itu kemudian juga hanya di dalam skala kurang dari 100 meter persegi, ya berarti hanya masuk ke dalam kategori genangan. Beberapa waktu lalu memang curah hujan sangat tinggi dari BMKG juga melaporkan, kemudian merata di hampir seluruh wilayah Sulawesi Utara. Otomatis Manado juga terdampak. Tapi menariknya dari situ juga kita bisa membuktikan bahwa kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintahan Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan membangun kembali drainase yang ada mulai berfungsi. Fungsinya ini bisa kita lihat dari banyaknya lokasi yang terdampak genangan air ini, tapi di dalam waktu yang kurang dari 1 jam setelah hujan berhenti rata-rata langsung surut dan tidak ada yang tergenang sampai dengan 24 jam. Berarti secara waktu tidak ada yang dikategorikan banjir. Betul. Saya pikir pemahaman ini yang harus diketahui masyarakat. Ya, biasa. Karena supaya kita tidak sembarang menyebutkan ini banjir, ya kan? Nah, kemudian ya ini genangan sebenarnya. Genangan dan kemudian ya memang debit air yang tinggi, tapi dengan keadaan seperti itu bahkan hanya kurang dari 1 jam setelah hujan berhenti air sudah terserap. Dan saya pikir tidak kurang kembali. lagi dari 1 jam ya, 30 menit bahkan 20 menit setelah hujan berhenti. Berarti sudah menandakan kita sudah bisa merasakan manfaat dari pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang bahkan Pak Wali Kota sendiri ini kita ketahui bersama ini hampir setiap hari mengawal pembangunan ke got, orang bilang orang Manado, turun ke got, turun ke saluran, seperti itu. Nah, baik, ditambahkan mungkin dari Pak Kadis. Siap. Jadi betul sekali yang disampaikan oleh Ibu Astrid. Jadi perbedaan antara genangan dan banjir itu dilihat dari ketinggian air, kemudian dari lamanya. Jadi tepat. Jadi kalau dia di atas 24 jam itu dikategorikan banjir. Di bawah itu kategorikan genangan. Karena karena dulu juga sempat ditugaskan di BPBD, kadang ada panggilan dari masyarakat, ini ada banjir, perlu untuk evakuasi. Setelah tim ke lapangan ternyata airnya cuma di bawah betis kaki.
Iya. Jadi ini juga memang perlu ada juga sosialisasi ke masyarakat. Nantinya bagaimana ketua-ketua lingkungan juga nanti berperan aktif nanti di lapangan untuk lebih. Saya pikir penting ya. Lebih mengedukasi masyarakat. Ya, pemerintah kecamatan. Karena itu juga program dari pemerintah Kota Manado bagaimana mengedukasi masyarakat apabila terjadi kejadian-kejadian demikian. Ya, betul. Karena terus terang wilayah Kota Manado itu secara teknis itu dikategorikan memang jadi tempat limpahan air. Ya. Karena Kota Manado itu tempat bermuaranya 5 sungai besar yang ada. 5 sungai besar yang ada di sini, ya. Jadi mau tidak mau Manado harus siap untuk kalau ada kejadian-kejadian begitu. Contohnya seperti barusan itu memang curah hujan tinggi dari daerah-daerah pesisir juga demikian. Jadi ini pemerintah sudah berupaya dengan membangun saluran-saluran air yang besar, melakukan pembersihan-pembersihan saluran, dan memang ini ketinggian air sungai memang tinggi pada saat itu sehingga air tidak bisa langsung masuk ke sungai. Jadi pada saat hujan mereda di beberapa titik di pinggiran Kota Manado itu air langsung surut. Itu yang memang sudah semaksimal mungkin pemerintah kota sudah mengantisipasi. Tapi memang alam namanya alam ya, Bu Astrid sama Pak Kadis. Nah, tadi seperti saya bilang memang Kota Manado tidak bisa secara 100% akan hilang untuk potensi banjirnya, tapi kita bisa menghindari atau mengurangi daerah genangan, dan itu sudah terbukti dalam 1 tahun ini sesuai dengan data yang ada di Bapelitbang bahwa data daerah genangan banjir yang ada genangan air di Kota Manado sebelumnya pada sampai tahun 2021 itu ada kurang lebih 64 hektar. Tapi setelah 2022 ini dihitung tinggal 4 sekian hektar. 4,6 kalau nggak salah. Demikian. Itu mungkin yang dapat saya tambahkan. Baik, ini luar biasa. Ini pemahaman yang penting untuk masyarakat, dan saya pikir juga pemerintah terus juga memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat terkait yang namanya genangan, namanya banjir melalui program Tabia ini, dan juga saya pikir juga akan turun ke kecamatan juga sudah tahu. Cuma mungkin memang karena kondisinya alam ya, kita tidak bisa memprediksi kadang-kadang. Apalagi kita sudah mulai masuk di musim yang curah hujannya diprediksi cukup tinggi seperti itu. Tapi inilah seperti ini informasinya. Baik, kalau juga saya bisa singgung terkait dengan penataan pemukiman dan perumahan, mungkin bisa seperti itu. Pak Kadis, apa gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Dinas Perkim sendiri terkait penataan pemukiman dan perumahan? Masyarakat ingin tahu. Terima kasih. Jadi program pemerintah dalam hal ini Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota melalui Dinas Perkim Kota Manado, seperti juga sudah disampaikan oleh Ibu Astrid tadi, bahwa kami sudah memulai kegiatan pembangunan yang berskala lingkungan. Sesuai dengan janji program Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota sebelumnya pada saat waktu kampanye, bahwa akan menyediakan dana pembangunan infrastruktur yang berbasis lingkungan. Artinya pembangunan itu yang betul-betul yang diusulkan dari lingkungan, bukan nanti program dari atas, dari dinas atau dari mungkin dari langsung dari Pak Wali Kota atau Pak Wakil Wali Kota yang ini harus dibangun ini. Tapi ini apa yang diusulkan dari lingkungan, kita membutuhkan ini, infrastruktur ini. Nah, itu yang kami akan bangun. Jadi betul-betul diperlukan oleh lingkungan tersebut. Nanti ini juga dilaksanakan berdasarkan ketersediaan anggaran oleh pemerintah Kota Manado yang tahun ini dianggarkan pagunya kurang lebih 75 miliar. 75M yang akan dilaksanakan dibagi setiap seluruh kecamatan di Kota Manado. Termasuk ini yang namanya yang 200 juta setiap mungkin lingkungan. Luruskan sedikit, dia tidak 200 juta per lingkungan, karena ini melihat skala prioritas. Jadi mungkin contohnya di lingkungan 1 itu memerlukan saluran air drainase supaya dia tidak tergenang. Nah, setelah dihitung dia membutuhkan anggaran kurang lebih di 300 sampai 400. Nah, di lingkungan 2 dia belum ada kegiatan yang terlalu mendesak. Nah, itu
difokuskan di lingkungan satu. Jadi nanti banyak masyarakat di lingkungan-lingkungan ada yang bertanya kenapa di lingkungan kami tidak dapat. Karena ini skala prioritas didasarkan dengan juga ketersediaan anggaran. Tapi sekali lagi Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, ini program tetap berlanjut tiap tahun. Dan ini ada, jadi di berikutnya pastilah itu akan disentuh untuk tempat-tempat yang bergulir terus dengan skala prioritas setiap lingkungan. Dan juga program penanganan ini bukan hanya ditangani oleh Dinas Perkim. Dalam artian cuman Perkim yang akan apa. Ini juga sinergi dengan Dinas PUPR. Iya, betul. Baik ada dinas-dinas juga lain. Jadi nantinya jangan dihitung Dinas Perkim Dinas PU mengerjakan itu tidak dihitung. Iya. Tapi itu kan penanganan pembangunan juga yang menyangkut kebutuhan dari lingkungan tersebut. Terlebih jadi khususnya warga Kota Manado. Iya, betul. Bu Astrid, mohon ditanggapi terkait ini. Baik, saya kira terkait perumahan layak huni ini juga menjadi salah satu program unggulan dari pemerintahan Andre Anggo dan Richard Sualang, dan tentunya lewat Dinas Perkim juga telah menyiapkan perumahan rumah tinggal layak huni di Kecamatan Bunaken ya Pak Kadis ya kalau tidak salah. Bunaken ya. Dan ini salah satu juga bentuk realisasi janji-janji kampanye ARS, termasuk itu tadi penggunaan dana lingkungan. Kalau di dalam teknisnya berdasarkan skala prioritas ya tentu masyarakat juga harus memaklumi, dan yang paling penting, yang paling utama adalah kenapa pembangunan ini atau program ini digagas oleh pemerintahan Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah karena berdasarkan pengalaman. Justru ini adalah bentuk perhatian kepada masyarakat yang berdasarkan pengalaman di dalam forum-forum resmi untuk pembangunan. Usulan-usulan dari tingkat kelurahan ini banyak yang ketika sampai di atas ini banyak yang hilang. Nah, tidak, dan kemudian tidak terrealisasi artinya, betul. Jadi ini pengalaman lalu ya, Bu Astrid. Pengalaman dari Pak Wali Kota Saya pikir ini realistis lah kita, ya kan? Sebagai realistis. wakil rakyat, bagaimana kepedulian mereka terhadap masyarakat, akhirnya memikirkan satu pola bahwa ada program-program yang diusulkan dari lingkungan, karena yang bisa melihat permasalahannya, yang mengetahui kondisi di lapangan adalah para masyarakat atau yang berdomisili di lingkungan tersebut. Dan ini tentu yang dikawal dan direalisasikan melalui program-program yang berjalan yang merupakan usulan langsung dari masyarakat. Jadi semoga dengan kegiatan ini supaya masyarakat juga bisa aktif terlibat nanti di dalam mulai proses pengerjaannya, mengawal dan juga menjaga nantinya kalau sudah selesai, menjaga fasilitas umum ini agar bisa terus digunakan. Dan tentunya di tahun-tahun ke depan pasti kalau sudah berdasarkan skala prioritas misalnya dari tadi dijelaskan oleh Pak Kadis antara satu lingkungan dengan yang lainnya, masih ada tahun-tahun selanjutnya untuk pembangunan di tiap-tiap. Saya pikir kita jangan khawatir ya Bu Astrid, karena akan ada bagiannya nanti. Betul, karena ini pembangunan secara menyeluruh. Lihat aja kalau lampu jalan ini sampai orang Manado bilang sampai di hook-hook, ya kan, dikasih penerangan. Kemudian saluran juga saya lihat drainase, fasilitas itu juga sampai di ujung-ujung. Kalau kita keliling Kota Manado sampai di pulau juga itu dibangun untuk skala prioritasnya seperti itu. Jadi kita jangan khawatir ya masyarakat, karena pembangunan ini merata semuanya untuk masyarakat. Jadi ARS ini membangun semua ya kan, bukan cuma di daerah tertentu seperti itu. Tapi Bu Astrid di penghujung Tabiam Manado ini saya ingin satu pertanyaan. Ini kan Wali Kota dan Wakil Wali Kota ini Pak Andre Anggo dan Richard Sualang ini kepemimpinannya cepat sekali. Kita hanya tinggal punya waktu tidak lebih dari 2 tahun ya, 1 tahun sedikit lebih ya, seperti itu. Nah, kira-kira apakah program ini akan terrealisasi dengan secara keseluruhan? Nah, menurut Bu Astrid seperti apa? Secara realistis kalau mengutip yang disampaikan Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, di dalam mencalonkan diri tentu mereka juga sudah mengetahui berapa lama, dan yang selalu disampaikan oleh beliau berdua ini, kalau sudah diprogramkan berarti sudah dihitung dan sudah diukur dan harus dilaksanakan. Berarti sudah dihitung juga sampai dengan goalsnya, targetnya berapa lama. Saya kira semua sudah diperhitungkan secara matang, kemudian juga berdasarkan skala prioritas. Bahkan dalam 3 tahun pemerintahan setiap tahun ada goal besarnya masing-masing berdasarkan skala prioritas pembangunan tentunya. Jadi saya kira masyarakat tidak perlu khawatir, cuma tentu kita berharap ini bisa lebih panjang lagi tentunya. Saya pikir seperti itu, karena membangun memang
tidak cukup diukur dari 3 tahun kepemimpinan ini untuk keberhasilan Kota Manado. Betul ya Pak Kadis? Nah seperti itu, jadi harus ada kontinunya seperti itu. Dan perlu juga dukungan masyarakat sangat full ya, karena masyarakat poin utama daripada pembangunan ini. Betul ya, Bu Astrid? Menjadikan masyarakat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Saya pikir ini penting. Saya pikir ini penting. Nah baik Pak Kadis, apa ya harapan dari Dinas Perkim sendiri dari di bawah Anda ini seorang Peter Eman terkait dari kedepannya nanti pekerjaan rumahnya masih banyak ya kan, dan perlu ada inovasi juga ya. Nah selain penjabaran benang merah dari pemimpin ARS juga, tapi ada inovasi-inovasi tertentu. Kira-kira harapan terbesar Anda dari kinerja Dinas Perkim ke masyarakat, kita ingin tahu nih. Terima kasih. Jadi harapan kami dari Dinas Perkim Kota Manado kepada warga masyarakat Kota Manado, yang pertama ya mohon bersabar, karena mohon bersabar dan yakinlah, karena kami sementara bekerja dan pasti akan kami laksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Contohnya tadi lampu yang kami cabut sementara itu pasti akan dipasang kembali. Karena itu juga sudah terbukti di beberapa kelurahan dan kecamatan kami sudah sambung kembali, sudah menyala kembali, dan masih ada masih banyak lagi titik-titik yang akan kami kerjakan. Dan itu akan kami laksanakan terus-menerus. Kemudian marilah bersama-sama kita menjaga akan fasilitas tersebut. Karena ini juga merupakan manfaat yang baik bagi masyarakat itu. Karena kalau kita tidak ditinggal di situ ya oke, kita tidak, tapi warga yang tinggal di situ yang lebih merasakan. Dan ini juga kalau itu terawat dan terjaga, anggaran pemerintah Kota Manado lebih efektif dan efisien untuk terpakai juga untuk membangun yang lain. Jadi seiring juga, karena seperti tadi Ibu Astrid sampaikan, karena pada saat ini pemimpin kami Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota membiasakan ini berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Jadi apabila ada keluhan-keluhan dari masyarakat itu langsung ditindaklanjuti, diteruskan ke kami instansi teknis untuk melaksanakan. Nah itu juga yang seperti tadi bilang, kebutuhan itu masih banyak. Nah kita mau teruslah kita. Yang pasti ini akan terus dilaksanakan sesuai dengan apa yang diprogramkan oleh Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota. Baik, yang terakhir Bu Astrid, ada sedikit harapan dan ke masyarakat lah terkait Manado lagi membangunnya ini. Coba. Baik, tentunya apa yang dikerjakan oleh pemerintah saat ini adalah untuk masyarakat, untuk mewujudkan Manado yang maju dan sejahtera. Untuk itu tentu pemerintah Kota Manado tidak bisa bekerja dengan sendiri, tentu butuh dukungan oleh masyarakat untuk mendukung seluruh program-program yang tengah dilaksanakan, dan terutama tadi juga dikatakan Pak Kadis adalah bersabar juga salah satu bentuk dukungan. Misalnya di beberapa tempat sedang terjadi pembangunan fasilitas umum yang mungkin menyebabkan sedikit terkendala dari segi lalu lintas, ada kemacetan dan sebagainya. Mohon dimaklumi agar supaya pekerjaan-pekerjaan ini cepat selesai, yang kemudian nanti masyarakat yang akan mendapatkan merasakan manfaatnya kembali. Dan sekali lagi bahwa pemerintahan Pak Wali Kota Andre Ango dan Wakil Wali Kota Richard Suwalang ini akan memastikan bahwa uang rakyat ini dinikmati juga oleh rakyat dalam bentuk fasilitas rakyat, publik. Pastinya. Untuk itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga seluruh fasilitas-fasilitas publik yang ada di Kota Manado ini. Waduh, baik. Baik, saya pikir kita sudah 1 jam ke depan ini. Terima kasih buat rekan saya, staf khusus bidang pengkajian pengawasan pembangunan daerah, Ibu Astrid Kumenta sudah hadir. Terima kasih buat Kepala Dinas Perkim Manado, Pak Peter Eman sudah hadir. Kita pasti akan ketemu di episode berikut ya untuk follow up ini. Nanti kalau sudah 11.000 baru kita program lagi, naik lagi Pak Kadis. Pasti juga yang paling utama kami mohon dukungan juga doa dari masyarakat Kota Manado, karena supaya orang kuat-kuat, sehat. Dan itu yang utama. Kondisi Kota Manado ini diberkati terus oleh Tuhan. Baik. Terima kasih narasumber sekalian. Kita bertemu di lain kesempatan. Baik, dan
Warga Kota Manado memang manajemen perkotaan itu meliputi kesejahteraan dan warga kota sendiri, dan juga ada fungsi yang lain. Kita berharap perkembangan kota, pembangunan infrastruktur, penyediaan pelayanan perkotaan, kemudian penciptaan lapangan kerja dan pelayanan-pelayanan sosial termasuk regulasi dan aktivitas masyarakat umumnya itu berjalan sesuai dengan harapan dan doa kita. Pemerintah terus membangun, pemerintah terus peduli, dan pemerintah terus bekerja keras, dan respon kita adalah mendukung semuanya ini. Ini akhir dari episode ke-10. Buat kamu yang belum subscribe,